Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dengan hati yang bersyukur. Dan kita mau menyerahkan seluruh hidup kita di dalam tangan Tuhan. Di sepanjang hari yang baru. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat sepanjang malam di dunia yang kau beri bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun yang diberkati. Dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang. Bersyukur, berterima kasih buat kemurahan dan kebajikan Tuhan. Yang Tuhan nyatakan sepanjang hidup. Waktu pagi hari ini kami datang kepadamu, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Sebab kami aman di dalam. Kami tenang di dekat. Pujilah namamu. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kami, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sekali berkatakan, saat pagi hari datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kami, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan jiwa rohku dan mimpi aku, Tuhan. Haleluya. Saat pagi hari datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, sembah Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku
Serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu. Sekali lagi katakan, serahkan jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan, dalam pimpinan-Mu, Tuhan, dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Kami menyembah saat pagi ini. Kami datang dengan bersyukur, memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau baik, sebab Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik, Tuhan. Sebab Engkau selalu baik. Selamanya Engkau baik, Tuhan. Kami bersyukur. Kami menyembah. Kami memuji. Meninggikan nama-Mu. Memuliakan-Mu, Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Sebab Engkau yang layak dipuji, dimuliakan. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Kepadamu hati kami percaya. Kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu.
Yesus, ya Allah baik. Kau sungguh baik. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama ya Allah, sungguh baik. Teramat baik Engkau. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Kami tinggikan Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu, terpujilah Kau. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, ditinggikan, diagungkan. Haleluya. Haleluya. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu Bapa yang setia, Bapa yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Allah.
Hanya kepadamu hati kami percaya. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Engkaulah satu-satunya penolong kami. Kami bersyukur punya Bapa yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ditinggikan Engkau, dimuliakan Engkau. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah. Kami menyembah Engkau. Berharap hanya kepada-Mu. Sebab pertolongan kami datangnya hanya daripada-Mu. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu, Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami. Engkau Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Engkau sumber segalanya. Engkau sumber yang tak terbatas bagi kami. Segalanya ada padamu. Dan Kau beri dengan limpahnya bagi kami yang berharap dan percaya padamu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami menyembah. Kami menyembah. Kami memuji. Meninggikan nama-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Ya Allah, sungguh baik, sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain. Hanya Engkau. Hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Mulialah Engkau. Hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Tidak ada yang lain selain Engkau, Tuhan.
satu-satunya pengharapan dan jawaban. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah Engkau. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Engkau tetap sama. Baik kasih maupun kuasa-Mu. Terima kasih. Kami tak takut, kami tak gentar, sebab Engkau ada bersama. Sebab Engkau Allah El Shaddai bagi kami. Haleluya. Haleluya. Allah menjaga. Amin. Aku sembah Yesus pelihara. Terus susah aku kudus yang tak bisa yang memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Dia bisa, Dia bisa, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa berkati yang melimpah Kami tak takut, kami tak gentar, sebab ada Engkau El Shaddai. Tak usah takut, Allah menjaga. Amin, amin. Tak usah bimbang, Yesus lihat. Tak usah Yesus lihat. Aku kudus tak usah cemas, Dia memberkatiku.
El Shaddai, El Shaddai, Allah Masa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Masa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha berkatnya melimpah, kami bersyukur dan kami bangga punya Allah El Shaddai yang seperti itu. Engkau Allah yang maha besar, dan Engkau lebih besar dari segala perkara yang kami alami. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar, kami tak bimbang. Kami mau terus berjalan di dalam perlindungan, penjagaan, dan penyertaan. Menikmati berkat-berkat. Sebab Engkau Allah El Shaddai bagi kami. Kami terus percaya kepadamu dan mempercayakan hidup kami kepadamu Allah El Shaddai. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia, langsung dari Jepang. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, hari ini kita sudah sampai kepada Mazmur pasalnya yang ke-15 ya. Jadi saya sebenarnya kalau dikasih Mazmur ini agak takut-takut juga ya. Karena ini bukan narasi ya, tapi semua kebanyakan adalah mengenai puisi. Nah, kebetulan yang saya dapat di Mazmur 15 ini sifatnya bukan puisi ya Pak ya. Baik, saya bacakan dulu ya. Mazmur 15, ini masih kelanjutan dari Mazmur sebelumnya. Intinya ini adalah mengenai pergumulan Daud dengan Raja Saul, ya. Dan kalau kemarin-kemarin kita sudah belajar bagaimana doa kepada Tuhan, ya, di waktu pagi, di waktu malam, ya, terus semua selalu diawali dan diakhiri dengan ucapan syukur. Saya bacakan dari Mazmur pasalnya yang ke-15. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang di dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang
berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Ya, dari judulnya. Jadi ini sebenarnya masih tetap puisi yang berisikan refleksi Daud mengenai ibadah dan etika di dalam kehidupan. Ya, jadi siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Jadi kalau kita baca dari Perjanjian Lama, ya, bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kemah itu melambangkan kehadiran Tuhan. Ya, makanya kemah itu di dalam sepanjang perjalanan bangsa Israel itu selalu ada di sana. Ketika mereka berhenti, mereka mendirikan kemah. Ya, nah di situ adalah sebenarnya apa? Kemah itu melambangkan kehadiran Tuhan. Ya, nah sekarang justru pemazmur ini bertanya dia bertanya siapa sih yang boleh datang ke dalam rumah Tuhan? Kita tahu ya bahwa yang datang ke dalam kemah suci itu adalah para imam-imam, ya. Mereka adalah perantara dari umat pilihan Allah ini kepada Tuhan. Nah, di sini pemazmur melihat ya bagaimana dengan konteks kita sekarang ini, ya. Ibadah itu yang seperti apa yang bisa diterima oleh Tuhan, ya. Ibadah seperti apa sih sebenarnya yang berkenan kepada Tuhan? Di pasal yang kedua dikatakan, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang tidak melakukan apa yang adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Jadi di sini pemazmur mengatakan bahwa eh, esensinya ibadah itu sebenarnya berbicara eh, bagaimana integritas kita kepada Tuhan. Ya, itu sebenarnya itu bisa dilihat dari bagaimana hubungan atau relasi kita dengan sesama kita. Di ayat 2 dikatakan yang berlaku tidak bercela, ya, melakukan apa yang adil, mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Mengatakan kebenaran ini bicara tentang lidah, ya, bagaimana kita bisa menggunakan lidah kita, mengendalikan lidah kita. Jangan sampai kita itu merusak kredibilitas orang lain. Ya, di ayat ketiga dikatakan juga yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang berbuat jahat terhadap sesamanya, ya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya Tuhan itu harus didekati, ya? Bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan? Bagaimana kita menyembah Allah yang kudus, ya? Jadi kalau kita baca dari Mazmur 15 ini, artinya bahwa berbicara bagaimana perilaku kita terhadap orang lain, ya, penyembahan kita kepada Tuhan, ya, secara moral dan integritas itu seperti apa? Ya, jika orang datang untuk beribadah, ya, apa yang menjadi penghalang dia? Apa hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Ya, nah kita juga tahu ya bagaimana ketika Tuhan Yesus ya berkhotbah di dalam khotbah yang di bukit dikatakan bahwa jika ada orang datang ya apakah yang menjadi penghalang? Ya dikatakan tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah dan pergilah berdamai dengan saudaramu dan kembalilah untuk mempersembahkan persembahan. Ya, jadi di sini Tuhan Yesus menegaskan bahwa hubungan antara kita dengan sesama itu, ya itulah yang menggambarkan kekudusan kita. Jadi Tuhan ingin supaya kita beres dulu ya dengan urusan kita. Tuhan mau supaya kita beres dulu hubungan kita dengan sesama kita, ya. Di ayat keempat dikatakan yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang berkenan kepada Tuhan itu adalah
orang yang takut akan Tuhan, ya, yang penuh rasa hormat, ya, kepada orang yang takut akan Tuhan. Kalau dibalik, apa logikanya begitu ya? Dan yang ayat kelima dikatakan apa? Orang yang berkenan kepada Tuhan itu adalah yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Ya, nah ayat kelima ini agak spesifik ya, yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap. Ya, kenapa ini masuk di dalam ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Ya, kita tahu ya Bapak Ibu, ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kita ya mengenai bukan hanya ibadah, tapi bagaimana cara kita hidup sehari-hari itu sangat penting sekali. Ya, artinya apakah dalam sehari-hari ya, ini kalau bicara tentang meminjamkan uang, ini kadang kan eh, eh, kita kadang ya menolong orang ya. Apakah kita dengan ketulusan yang murni benar-benar hanya untuk menolong orang? Apakah di balik itu sebenarnya kita ada niat-niat atau ada keinginan-keinginan lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Dan dikatakan juga yang tidak menerima suap melawan orang yang tidak melawan melawan orang yang tidak bersalah. Siapakah yang berlaku demikian? Nah, ini janji Tuhan, ya pemazmur berpegang teguh bahwa tidak akan goyah selama-lamanya, ya. Bapak Ibu, saya selama di sini ada beberapa hal yang bisa saya pelajari ya mengenai apakah kondisi 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 negara, kondisi suatu 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 negara itu sebenarnya apakah sebenarnya berkenan kepada Tuhan atau tidak ya. Nah, jadi saya ceritakan sedikit ya selama di sini bahwa negara Jepang ini selama COVID ya dia mengalami pertumbuhan yang minus. Ya, kita tahu juga dari informasi bahwa banyak pabrik-pabrik ya yang di luar Jepang ini yang ditutup ya seperti Suzuki, Mazda, Toshiba, Sony ya. Nah, negara Jepang ini negara yang terkenal dengan teknologi, dengan high tech. Ya, negara ini hidup dengan teknologi dan negara ini adalah negara yang sangat dihormati di dunia. Ya. Nah, kondisi sekarang ini ternyata negara Jepang itu tertolong dengan turisme. Ya, bahkan negara Jepang ini over turis. Ya, artinya mereka mulai membatasi turis yang ada di sini. Ya, bahkan dia akan coba membatasi kunjungan ke negaranya. Nah, sebenarnya kalau kita bandingkan ya negara Jepang dengan negara Indonesia, kondisi alamnya, kemarin saya ke Gunung Fuji, kalau dibandingkan dengan Bukit Tinggi, masih lebih bagus Bukit Tinggi ya. Cuman negara ini memang hidup ya dengan nilai-nilai yang sangat luar biasa. Negara ini sangat bersih ya, terus kejujurannya, integritasnya. Jadi banyak orang yang mau datang ke sini memang karena merasa nyaman sekali di sini ya, merasa aman, tidak takut, ya tidak khawatir, ya. Nah, dalam waktu pertama kali saya mendarat itu di Osaka, tour guide-nya bilang begini, ya, negara Jepang ini sudah beberapa tahun ini mengalami minus. Nah, sekarang negara ini coba membangkitkan ekonominya dengan mendirikan pusat judi paling terbesar di dunia. Betapa saya kagetnya ya begitu mendengar berita seperti ini ya. Karena negara yang terkenal dengan teknologinya merasa mereka tidak mampu lagi bersaing dengan Cina, mereka akan membuat sebuah pusat judi yang paling terbesar di dunia. Bapak Ibu, saya ketika mengikuti camp ya, saya eh, merasa bagaimana orang-orang yang sudah dipulihkan, yang terikat dari judi boleh dipulihkan, itu sesuatu yang luar biasa ya. Tetapi ketika saya mendengar berita ini, ya sepertinya judi itu menjadi raksasa yang siap menyesatkan dunia ya. Karena negara yang secanggih ini, negara yang teknologi semaju ini bisa beralih kepada judi yang dianggap itu menjadi dewa penyelamat untuk menyelamatkan perekonomian dunia. Ya, nah Bapak Ibu ya, kembali dengan tema kita yaitu bagaimana siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Ya, ini bicara bagaimana sih sebenarnya hidup kita sehari-hari
bagaimana dengan pekerjaan kita sehari-hari? Apakah memang pekerjaan kita itu memang memuliakan nama Tuhan? Ya, karena banyak juga sih teman-teman saya juga yang usaha bisnis itu hanya sekedar topeng judi ya. Jadi saya lihat ini memang judi ini menjadi raksasa yang begitu apa ya, yang kita nggak bisa hadapi sendiri ya. Ini memang apakah dunia ini sekarang ini menuju kepada kerusakan semua ya seperti ini ya. Saya rasa bukan hanya Jepang saja, banyak negara-negara yang berlomba sekarang mendirikan pusat judi di mana-mana yang mereka menganggap bahwa itu bisa menjadi dewa penyelamat ya buat negaranya begitu. Nah, tapi satu sisi juga kita lihat ya, lebih banyak sebenarnya dampak negatif yang kita lihat ya dari kehadiran judi ini ya. Nah, jadi saya berpikir ya, memang gereja juga memang harus turun ya, harus benar-benar memang ini nggak bisa main-main ya, karena ini sudah dalam bentuk negara yang harus kita hadapi ya. Artinya kita melihat memang dunia ini ya sudah semakin menuju kerusakan ya. Nah, sebenarnya tidak ada cara lain ya. Memang kita harus kembali kepada Tuhan. Kita kembali kepada firman Tuhan ya. Di sini kita diingatkan kembali bahwa ibadah kita itu harus ibadah yang dalam kehidupan sehari-hari bagaimana Tuhan Yesus hidup ya. Dia eh, mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari ya. Nah, bagaimana juga dengan kita? Apakah kita dalam sehari-hari kehidupan kita itu ya ya memang sudah berkenan dengan Tuhan ya. Artinya apakah ketika kita menghadap kepada Tuhan, apakah kita sudah beres urusan kita dengan saudara-saudara kita? Apakah kita sudah berdamai dengan saudara-saudara kita? Ya. Nah, jadi itu juga dilihat dari bagaimana gaya hidup kita juga, ya. Dari gaya hidup kita sehari-hari, bagaimana apakah kita selalu mempunyai hubungan yang baik dengan saudara-saudara kita, apakah dengan keluarga kita, ya. Saya rasa kita semua pasti punya permasalahan dengan keluarga inti kita. Mungkin kita bisa baik ya dengan orang-orang, dengan teman-teman kita, tapi bagaimana hubungan relasi kita dengan ipar-ipar kita, bagaimana dengan saudara kandung kita, apakah masih ada dari mereka yang memang ya belum percaya kepada Tuhan, ya, apakah mereka memang terikat di dalam kehidupan yang seperti saya bilang tadi, seperti hidup keterikatan, eh, pada akhirnya mereka lari kepada judi ya. Terus bagaimana dengan eh, keluarga mereka ya, apakah mereka sungguh-sungguh percaya, apakah mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan ya. Jadi eh, hari ini pelajaran yang luar biasa ya buat saya ya. Jadi eh, artinya kita harus datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan secara utuh ya. Apa yang kita perkatakan itu memang yang kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, jadi dengan demikian ya, orang juga boleh melihat kepada kita, orang juga bisa percaya kepada Tuhan. Orang juga bisa percaya kepada Tuhan dengan melihat kehidupan kita. Jadi bukan hanya sekedar hanya ibadah kita sehari-hari dengan kita datang ke gereja setiap minggu, tapi apakah dalam kehidupan kita sehari-hari mencerminkan bahwa kita adalah murid-murid Yesus? Apakah dalam perilaku kita sehari-hari, apakah melalui itu orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita? Ya, satu hal ya, saya pikir ya ini belajar banyak hal juga ya. Bagaimana negara yang sebesar ini juga ya, pada akhirnya kita melihat eh, mereka tidak lagi mengandalkan mungkin ya logika mereka juga ya. Kok bisa larinya ke situ gitu ya. Kita lihat juga sudah banyak sekali kerusakan-kerusakan yang kita lihat dari akibat-akibat dari judi-judi ini seperti ini ya. Nah, saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Heri, apa yang saya alami selama beberapa hari di sini ya, Pak Heri. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Terima kasih, Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Pak Yosia buat sharing firman Tuhan. Nah, tentu dari apa yang Pak Yosia tadi sampaikan, ada hal yang mendasar yang ingin saya sampaikan lebih dahulu.
Ini kan memang dalam konteks perjanjian lama, sehingga Daud mempertanyakan siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Nah, baru harus memenuhi standar A, B, C, D, E, F, G. Nah, daftar-daftar yang disampaikan oleh Daud. Nah, tentu di zaman perjanjian lama, kita harus melakukan dulu hal-hal yang baik, baru kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Nah, tetapi tentunya kita bersyukur di dalam konteks perjanjian baru, untuk kita datang menghadap Tuhan, itu cuma satu hal saja yang kita perlu lakukan, yaitu percaya kepada Yesus, mengaku di mulut, percaya di hati, dikuduskan, dibenarkan, dan kita berlayak menghadap hadirat Tuhan. Bahkan kita ada di dalam hadirat Tuhan seumur hidup kita. Nah, tetapi Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Daud pagi hari ini bukan berarti terus itu kita nggak lakukan. Karena kembali saya harus berulang-ulang mengingatkan Efesus pasal 2 ayat 8, 9, jangan lupa ayat yang ke-10. Dalam konteks perjanjian lama memang kita sama seperti pada dasarnya semua keyakinan manusia, di mana kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik dulu supaya kita berkenan kepada Tuhan. Makanya Daud bertanya, siapa yang boleh datang ke kemahmu, berdiam di gunungmu. Nah, Daud memberikan jawaban sendiri atas pertanyaannya, yaitu yang tidak berlaku bercela, tidak melakukan apa yang melakukan apa yang adil, mengatakan kebenaran, dan berbagai macam hal-hal baik yang harus dilakukan. Itu konteks perjanjian lama. Tapi sekali lagi, dalam konteks perjanjian baru bukan berarti kita nggak melakukan hal-hal yang baik. Karena sekali lagi Efesus pasal 2 ayat 8, 9, jangan lupa ayat 10. Justru karena kasih karunia kita boleh ada di hadirat Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, Bapak Ibu. Jadi artinya kalau dulu manusia berusaha berbuat baik, dan kita tahu dari firman Tuhan, pada kenyataannya tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan perbuatan baik di sepanjang hari, sepanjang umur hidupnya, tanpa sedikit ada celah, sehingga dia berkenan kepada Tuhan. Nah, nggak akan pernah mungkin memenuhi standar itu. Tetapi sekali lagi bersyukur kita yang ada di dalam perjanjian baru, di dalam perjanjian darah Kristus, kita dilayakkan untuk masuk bahkan berdiam di kemah Tuhan, kalau memakai bahasa Daud pagi hari ini. Tapi sekali lagi bukan berarti terus hidup kita jadi suka-suka, Bapak Ibu. Harusnya apa yang dikatakan oleh Daud itu juga harus kita lakukan, yaitu apa? Berlaku tidak bercela, melakukan apa yang adil, mengatakan kebenaran dengan segenap hati, tidak menyebar fitnah, tidak berbuat jahat terhadap teman, tidak menimpakan celah kepada tetangga, yang memandang hina orang yang tersingkir, memuliakan orang yang takut akan Tuhan, berpegang pada sumpah walaupun rugi, tidak meminjamkan uang dengan makan riba, tidak menerima suap. Nah, hal-hal ini harus kita lakukan. Tapi sekali lagi bukan supaya kita berkenan, karena kita sudah berkenan karena darah Kristus. Tapi sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah diperkenan Tuhan, sebagai orang benar, kita harus berlaku benar. Sebagai orang kudus, kita harus melakukan hal-hal yang kudus. Nah, ini firman Tuhan menjamin kalau kita melakukan hal-hal itu, ya kita nggak akan goyah. Nah, jadi mari Bapak Ibu, prinsip dasar kekristenan dari kitab Mazmur ini yang kita harus pegang teguh. Artinya ya Daud ini dalam konteks perjanjian lama, mereka harus berusaha berbuat baik dulu, baru boleh datang kepada Tuhan. Nah, kalau kita kan enggak, Bapak Ibu, kita diperkenan karena darah Kristus, tetapi sekali lagi, melakukan hal-hal yang baik itu adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan saya mau kasih tahu, jauh lebih mudah, sekali lagi, jauh lebih mudah harusnya kita berbuat baik hari ini. Karena kalau di dalam konteks perjanjian lama, kita berusaha sekuat tenaga kita untuk mendapat perkenanan Tuhan dengan berbuat baik, walaupun firman Tuhan mencatat,
dan akhirnya kita tahu itu nggak akan berkenan kepada Tuhan. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena sebuah tekanan, sebuah hal yang ingin kita capai. Nah, tetapi di dalam perjanjian baru, berbuat baik itu harusnya sudah menjadi sebuah habit, sebuah gaya hidup. Karena tidak ada tekanan lagi. Tidak ada intimidasi, takut diterima atau enggak. Nah, jadi ini yang harus benar-benar kita pahami, Bapak Ibu. Jadi, untuk mematahkan sudut pandang banyak orang di luar kekristenan. Enak ya orang Kristen ya, berbuat jahat, berbuat dosa pun diampuni dan tetap masuk surga. Oh, enggak seperti itu konsepnya Bapak Ibu. Tapi kita ditebus karena darah Kristus, dikuduskan, dibenarkan, kemudian kita harus hidup kudus dan hidup benar. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga apa yang Daud sampaikan pagi hari ini, itu bukan menjadi sebuah syarat bagi kita untuk berkenan kepada Tuhan, tetapi justru sebagai satu hal yang harus kita lakukan sebagai orang benar yang sudah dibenarkan, sebagai orang kudus yang sudah dikuduskan. Supaya apa? Ya supaya kita nggak goyah menghadapi apapun juga. Oke, terima kasih Pak Yosia. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi berkaitan dengan apa yang tadi Pak Yosia sampaikan, ya itulah tantangan terbesar bagi kita hari-hari ini. Tapi mari sebagai orang yang sudah mendapatkan perkenanan Tuhan, kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Oke, terima kasih Pak Yos. Saya kembalikan kepada Hengki. Ya, mari kita tutup dalam doa. Silakan Willy. Nanti ditutup sama Pak Yosia. Mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa kita. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih atas darah-Mu yang dicurahkan di dalam hidup kami. Kami telah dibenarkan oleh-Mu dan kami telah dikuduskan oleh-Mu Tuhan. Kami mau hidup berlaku benar Tuhan di hadapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Bapak, kami berdoa untuk Pak Yosia yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau senantiasa memberkati Pak Yosia di dalam pelayanan Tuhan. Di dalam setiap kesehatannya Tuhan, di dalam setiap pekerjaan dan usahanya Tuhan. Engkau berkati juga istri dan anak-anaknya Tuhan. Biarlah semakin hari Tuhan, semakin diberkati di keluarga ini Tuhan. Kami serahkan keluarga Pak Yosia ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau yang berkehendak atas hidup mereka Tuhan. Bapak yang baik, kami mengucap syukur juga untuk setiap anggota Koremdio yang hadir di pagi ini, Tuhan. Kau memberkati setiap anggota Koremdio ini, Tuhan. Tambahkan hikmat, tambahkan kesehatan mereka, pekerjaan usaha mereka. Kau berkati semuanya, Tuhan. Setiap pelayanan kami, Tuhan. Kau tambahkan kapasitas kami, Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk acara HUT Pelita yang ke-20 pada tanggal 14 nanti, Tuhan. Kami serahkan setiap acara ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau perlancarkan semua setiap kebutuhan. Kau cukupkan semua, Tuhan. Dan acaranya dengan cuaca yang baik, Tuhan. Kami beribadah dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera di dalam HUT Pelita ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan. Biarlah gereja Pelita ini semakin Kau perbesar kapasitasnya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk Bu Mirianti Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatannya Tuhan. Engkau beri kesehatan yang luar biasa kepada Bu Mirianti Tuhan. Engkau berkati Bu Mirianti Tuhan. Berkati suaminya Pak Siregar, juga berkati anak-anak dan cucunya juga Tuhan. Berkati setiap pekerjaan apa yang dilakukannya Tuhan. Berkati setiap pelayanannya Tuhan. Kasih Tuhan, kami serahkan keluarga Bu Mirianti ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, khususnya bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah sukacita damai sejahtera Tuhan meliputi bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpinnya dari presiden hingga jajaran terbawah Tuhan. Engkau kasih roh takut akan Engkau Tuhan. Setiap keputusan mereka Tuhan diambil untuk memuliakan nama-Mu, untuk kesejahteraan rakyatnya Tuhan, untuk kebaikan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kota yang tempat kami tinggal Tuhan, khususnya kota Jambi Tuhan. Kau berkati kota ini Tuhan. Biarlah kota ini dimenangkan oleh nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
kami mengucap syukur selalu Tuhan. Marilah kita masuk ke dalam doa Bapa kami yang ada di surga. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi Bapak, kami mau bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Kau berikan ya Bapak. Bapak, kalau kami juga mau bersyukur, kami tidak seperti dalam perjanjian lama ya Bapak, harus berbuat baik dulu baru berkenan kepada Engkau. Itu sudah menjadi jaminan bahwa keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang kurang sehat, untuk Bu Mirianti yang dalam proses penyembuhan. Tuhan kiranya yang memberkati, mengurapi ya Bapak. Berkati juga semua kami yang ada di Koramdio ini ya Bapak, baik itu usaha kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan, biar kami lakukan ya Bapak untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu kiranya berkat sukacita, berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan dengan Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Berapa lama Pak Yos, Jepang? Lusa paling udah pulang, Pak. Ketiga kota itulah, Osaka, Tokyo, Kyoto, atau? Lusa udah